Karena di video sebelumnya saya menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 54 menit menggunakan kereta api Banyu Biru, akhirnya saya tiba di stasiun Semarang Tawang. Saya berencana mencari tempat yang enak untuk istirahat di sekitar Kota Lama Semarang. Oke, bagaimana kelanjutan perjalanan saya? Di Kota Lama Semarang, saya akan singgah di mana saja? Jawabannya dapat kalian saksikan di video berikut, dan ceritanya dimulai dari sini. Oke, 10.46 kita tiba di stasiun Semarang Tawang. Karena tadi di stasiun ramai banget, jadi saya langsung berjalan ke arah Kota Lama Semarang untuk cari tempat makan dan istirahat yang nyaman. Oh ya, ini untuk pertama kalinya saya siang-siang kayak gini jalan di daerah Kota Lama Semarang. Karena kalau siang biasanya panas dan gak ada tempat yang teduh di sekitar sini. Kayaknya orang-orang juga begitu deh, ke Kota Lama bukan pas siang-siang kayak gini. Lagi cari tempat ngopi, makan siang, dan kalau bisa yang tempatnya adem dan murah sih. Hehe. Tadi saya udah nyari di Google Maps, ada beberapa tempat yang enak buat ngopi di daerah Kota Lama Semarang ini. Dan akhirnya saya putuskan untuk ke sini. Tapi kayaknya mau cari buat makan siang dulu deh, karena kalau langsung ngopi bisa kembung ini perut. Dan pilihan saya jatuh ke soto seger Semarang ini. Untuk lokasinya sangat strategis ya, dan gampang banget dicari. Pokoknya patokannya persis ada di sebelah kantor Polsek Semarang Utara. Dan inilah menu yang saya pesan kali ini, soto ayam nasi campur dengan ukuran mangkok kecil. Oke, sudah beres makan dan sekarang sudah jam setengah 12. Saya lanjut ke tempat kopi yang ingin saya tuju. Beginilah situasi Kota Lama Semarang saat siang hari. Hanya ramai lalu lalang kendaraan bermotor saja. Beda cerita kalau malam hari ya, lebih ramai orang yang jalan kaki di sini. Dan ini adalah bangunan ikonik di Kota Lama Semarang, yaitu GPIB Immanuel Semarang, atau yang lebih dikenal dengan nama Gereja Blenduk. Gereja Protestan ini dibangun pada tahun 1753. Dan ini adalah kafe yang ingin saya kunjungi tadi, yaitu Cafe Sukajaya. Letaknya persis di sebelah Gereja Blenduk tadi. Dan ini adalah interior dari kafenya. Karena tadi sudah makan berat, di sini saya hanya pesan kopi dan dessert saja. Oke, setelah istirahat dan tadi sempat ngecas gadget juga di sini sekitar 2 jaman, saya memutuskan kembali ke area stasiun Semarang Tawang. Nah, itu ada bus Transjateng koridor 1 dengan rute stasiun Tawang
hingga Terminal Bawen. Untuk informasi jadwal, posisi bus, dan lain-lain, kalian bisa lihat di aplikasi Si Anteng. Tadi di masjid udah sholat zuhur, kemudian sempat tidur-tiduran sekitar 1 jaman, lalu lanjut sholat asar. Sudah menunjukkan pukul 15.20. Kita langsung masuk saja ke dalam stasiun. Kondisi stasiun Semarang Tawang terpantau ramai karena masih dalam masa libur long weekend. Terlihat dari banyaknya kendaraan pribadi yang antri untuk menaik dan menurunkan penumpang. Stasiun Semarang Tawang dibangun pada tahun 1911 oleh NIS atau Nederland Indisch Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini dibangun sebagai stasiun induk NIS yang sebelumnya berada di Stasiun Samarang, namun harus ditutup akibat banjir rob. Pukul 15.27 kita langsung boarding saja. Untungnya di stasiun ini sudah tersedia fasilitas check-in dengan face recognition. Untuk kereta api Gunung Jati yang akan kita naiki sudah standby di jalur 2. Nama kereta api Gunung Jati sendiri diambil dari salah satu tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa, terkhusus di wilayah Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Kereta ini mulai dihidupkan kembali pada GBK 2025 ini setelah 32 tahun lamanya mati suri. Pertama kali kereta ini muncul pada tahun 1973 yang berdinas di jalur Cirebon hingga Jatinegara. Dan fakta menariknya adalah pada tahun 1984 pelayanan kereta ini diubah menjadi kereta rel diesel dengan menggunakan kereta MCW 302 yang tadi kita naiki sebagai kereta api Batara Kresna di jalur Solo Wonogiri. Jadi secara nggak langsung hari ini kita napak tilas unit yang pernah berdinas dan jalur kereta api Gunung Jati. Oke, karena sebentar lagi mau diberangkatkan, kita langsung naik saja. Dan ini adalah kereta yang akan saya naiki. Kali ini saya akan duduk di seat 12B. Di tiap kursinya ada fasilitas seperti ini. Ini adalah posisi kaki ketika dalam kondisi selonjoran. Kapasitas kereta eksekutif ini adalah 50 orang. Di jalur 1, kereta api Argo Anjas-Moro diberangkatkan terlebih dahulu pada pukul 15.32.
Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Gunung Jati. 15:46, kereta api Gunung Jati diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang, terlambat 1 menit dari jadwal. Saat ini kita melewati Dipo Lokomotif Semarang Poncol. Oh ya, untuk kereta api Gunung Jati tidak berhenti di stasiun Semarang Poncol, alias melintas langsung. Inilah penampakan toiletnya. Cukup bagus, ada lampu hiasnya. Untuk fasilitasnya sama seperti toilet kereta pada umumnya. Sudah memasuki wilayah Kabupaten Kendal. Tepatnya saat ini kita melintas langsung di stasiun Kaliwungu.
masih di wilayah Kabupaten Kendal. Sesaat lagi kita melintasi stasiun Weleri. Saat ini kita sudah masuk wilayah Kabupaten Batang, dan di depan sana kita akan melintas langsung stasiun Krengseng. Ini adalah ciri khas jalur kereta di pantai utara Pulau Jawa, yakni pemandangan langsung menghadap Laut Jawa. Pukul 16.54 kita tiba di stasiun Pekalongan, lambat 6 menit dari jadwal. Di
jalur sana ada kereta api Belambangan Ekspres yang berhenti dengan tujuan akhir stasiun paling ujung di timur Pulau Jawa, yakni stasiun Banyuwangi. Setelah berhenti 2 menit, kereta kita diberangkatkan, terlambat 5 menit dari jadwal. Untuk kereta api Belambangan Ekspres diberangkatkan kembali nanti pada pukul 17:02. Oh ya, saat ini saya sedang berada di kereta makan dan tadi sudah memesan nasi ayam CFC. (17:40) kita tiba di stasiun Tegal. Masih terlambat 5 menit dari jadwal. 2 menit kemudian kereta kita diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal. (17:52) kereta api Gunung Jati tiba di stasiun Brebes dengan menambah catatan waktu keterlambatan menjadi 7 menit. Sepertinya untuk mengejar ketertinggalan, waktu singgah di stasiun Brebes ini dikurangi menjadi 1 menit saja, sehingga pada pukul 17:53 kita diberangkatkan dengan waktu keterlambatan menjadi 3 menit saja. Untuk lokasi musolanya ada di kereta makan. Kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pukul 18:39 kita tiba di stasiun Cirebon. Selain berhenti untuk mengisi air dan pergantian kru dan masinis, di sini juga berhenti untuk menaik dan menurunkan penumpang. Di sini berhenti cukup lama ya. Jadi bagi kalian yang hobi merokok, bisa kalian gunakan waktu berhenti di sini untuk merokok. Di jam segini juga nggak kelihatan tanda-tanda kereta lain mau lewat atau berhenti. Dan persiapan kembali diberangkatkan dari jalur 2 kereta api Gunung Jati tujuan ke stasiun Gambir. Bagi penumpang kereta api Gunung Jati yang masih menggunakan. Setelah berhenti cukup lama di sini, akhirnya kereta kita siap diberangkatkan kembali. Dan pada pukul 18:48, kereta api Gunung Jati kembali melanjutkan perjalanannya.
karena ini perjalanan malam, maka tidak banyak pemandangan yang bisa direkam. Pukul 21.09 kita tiba di stasiun Bekasi, dan kereta ini akan melanjutkan perjalanannya menuju tujuan akhir, yaitu di stasiun Gambir. Kali ini saya putuskan untuk turun di sini saja. Mau cari makan dulu di sekitar stasiun Bekasi. Kayaknya efek nggak bisa tidur dari kemarin. Lalu tadi pas duduk di kereta juga nggak berasa nyaman. Mau tidur juga nggak bisa. Ya udah, pada akhirnya saya putuskan untuk turun di sini saja. Untuk penumpang yang turun di sini tadi nggak begitu banyak sih, dan udah keluar dari peron. Dan beginilah kondisi stasiun Bekasi di hari Minggu pada jam 9 malam. Sepi, dan paling yang lewat hanya beberapa KRL komuter lain saja. Nah, itu ada KRL komuter lain. Kurang tahu itu ke arah Cikarang atau Manggarai. Kereta api Purwojaya tujuan Cilacap dari Gambir sekitar jam 9:05. Oke teman-teman, demikian akhir rangkaian video perjalanan saya yang saya mulai dari stasiun Bekasi, lalu ke Bandung, Solo, Wonogiri, kembali ke Solo lagi, Semarang, hingga kita tiba di Bekasi lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.